Inilah headlines pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulistyo, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan duplik dari pengasihan hukum. Cuk dan Baikuni dituntut dengan pasal Undang-Undang ITE dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcelina, selamat pagi. Bagaimana berjalannya sidang Baikuni dan Cuk Putranto usai mereka dituntut 2 tahun penjara? Apa pembelaan terdakwa dan jawaban dari jaksa? Ya, Marvin, usai Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dituntut oleh jaksa selama 2 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, mereka kemudian menyampaikan nota pembelaan atau pledoi yang sudah dibacakan baik oleh terdakwa atau oleh tim penasihat hukum mereka pada pekan lalu, yang dilanjutkan pada hari Senin kemarin dari pihak jaksa sudah membacakan jawaban mereka atas duplik dari para terdakwa. Maksud kami atas nota pembelaan dari para terdakwa dalam sidang replik. Dan dalam replik jaksa, tentunya jaksa menolak nota pembelaan dari para terdakwa, baik itu dari Cuk Putranto maupun Baikuni Wibowo, dan tetap meminta dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Dan pada hari ini giliran terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo melalui tim penasihat hukum mereka yang akan menyampaikan jawaban terakhir atau pembelaan terakhir mereka dalam sidang pembacaan duplik atau jawaban dari replik jaksa penuntut umum, dengan harapan tentu bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam nantinya menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua. Dalam kasus ini pembelaan serta argumentasi yang sudah disampaikan oleh para terdakwa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka, bahwa sebetulnya pasal yang didakwakan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum ini tidak dapat dibuktikan dalam proses pembuktian persidangan. Karena dalam tuntutan kemarin kita juga melihat bahwa jaksa menuntut dengan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, yang mana dalam pasal 33 tersebut tertulis bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah tindakan yang telah menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Sementara dalam proses pembuktian kemarin ada beberapa fakta-fakta persidangan yang menurut kuasa hukum para terdakwa ini tidak dapat memenuhi unsur pasal-pasal yang didakwakan atau yang dituntut kepada para terdakwa. Sehingga hari ini dalam tahapan pledoi, tim penasihat hukum yang kami hubungi mereka mengatakan bahwa akan kembali menegaskan poin-poin yang menurut mereka tidak dapat dibuktikan atau kurang cermat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan. Dan dalam kasus perintangan penyidikan terbunuhnya Brigadir Yosua ini, tentu yang menjadi menarik kalau kita lihat peran dari para terdakwa hari ini adalah mereka menjadi pihak-pihak yang menonton adanya rekaman video yang menunjukkan kejadian sebenarnya pada tanggal 8 Juli 2022 kemarin. Kemudian mereka juga menjadi pihak-pihak yang menerima perintah dari Ferdy Sambo untuk menghancurkan atau memusnahkan barang bukti sehingga video tersebut tidak dapat ditonton oleh penyidik atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Tetapi dengan inisiatif dari para terdakwa dan bagaimana komunikasi di antara mereka, akhirnya terjadi backup atau menyimpan, mengcopy kembali video tersebut di sebuah hard disk sebelum perangkat keras dari DVR CCTV itu kemudian dihancurkan. Akhirnya kita bisa lihat dalam beberapa proses persidangan kemarin, video yang menunjukkan Ferdy Sambo ini datang ketika Yosua masih hidup bisa kita saksikan bersama. Dari fakta-fakta ini tentunya setelah dilakukan penuntutan dan juga proses pembelaan sampai penjawaban dari setiap pihak ini, majelis hakim akan menjatuhkan vonis ataupun putusan bagi para terdakwa sesuai dengan peran mereka dan bukti-bukti yang terbuka di dalam persidangan. Marvin. Marcelina, kemudian bagaimana dengan terdakwa kasus perintangan lainnya? Kapan mereka akan melanjutkan persidangan? Ya, untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan lainnya, ini total sebetulnya ada beberapa terdakwa lagi yang akan menjalani persidangan dengan agenda duplik
tepatnya adalah esok hari untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Sementara untuk terdakwa Irfan Widianto, berdasarkan informasi yang kami terima, pihaknya tidak akan membacakan duplik tetapi langsung akan mendengarkan vonis dari majelis hakim yang dijadwalkan pada tanggal 24 Februari 2023 mendatang. Proses persidangan ini juga sudah berlangsung kurang lebih dari bulan Oktober 2022 kemarin dan sudah memasuki babak-babak akhir sebelum majelis hakim akan membacakan putusan. Dan untuk agenda persidangan ini tentu akan terus kami pantau, terutama yang akan berjalan pada hari ini bagi terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto yang dijadwalkan pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita nantikan bersama Marvin dan pemirsa, kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi Anda.